Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Ramadan, mahasiswa program studi manajemen semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan rencana bisnis yang ditinjau dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Presentasi ini membahas latar belakang dan tujuan rencana bisnis, gambaran umum usaha, aspek keuangan, aspek sumber daya manusia, aspek pemasaran, serta integrasi dan kesimpulan. Ketiga aspek utama tersebut saling terintegrasi dalam mendukung keberhasilan usaha. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut adanya perencanaan yang matang dan terstruktur. Rencana bisnis berfungsi sebagai pedoman utama agar usaha dapat dijalankan secara sistematis dan terarah. Tujuan utama penyusunan rencana bisnis ini adalah untuk menilai kelayakan usaha sebelum dijalankan, mengelola sumber daya secara efisien dan optimal, serta menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang terukur. Fokus pembahasan rencana bisnis ini mencakup aspek keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Usaha dirancang berdasarkan kebutuhan pasar, sehingga produk atau layanan yang ditawarkan relevan dan diminati oleh konsumen. Orientasi usaha adalah memberikan solusi terhadap permasalahan pasar. Usaha ini termasuk dalam skala kecil hingga menengah yang memiliki keunggulan berupa fleksibilitas, biaya operasional yang terkontrol, serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Selain itu, usaha berorientasi pada keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang, bukan hanya keuntungan sesaat. Aspek keuangan membahas pengelolaan modal dan biaya operasional secara sistematis, yang menjadi indikator utama kelangsungan bisnis. Perencanaan modal awal meliputi investasi peralatan usaha, pengadaan bahan baku awal, serta biaya operasional usaha. Selain itu, dilakukan proyeksi keuangan untuk memperkirakan pendapatan dan biaya, analisis laba rugi, serta penentuan break-even point sebagai titik impas usaha. Prinsip pengelolaan modal dilakukan secara efisien, terkontrol, terukur, dan fleksibel. Pengendalian keuangan dilakukan melalui pencatatan keuangan rutin yang terstruktur dan konsisten. Setiap transaksi dicatat untuk memudahkan evaluasi keuangan. Pengawasan arus kas dilakukan dengan memantau pemasukan dan pengeluaran secara berkala agar likuiditas usaha tetap terjaga. Selain itu, disediakan dana cadangan untuk mengantisipasi risiko tak terduga dan menjaga kelangsungan operasional usaha. Sumber daya manusia merupakan penggerak utama operasional bisnis, di mana kualitas SDM berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kesuksesan usaha. Penentuan jumlah tenaga kerja dilakukan melalui analisis beban kerja, proyeksi pertumbuhan usaha, dan efisiensi organisasi. Pembagian tugas dan tanggung jawab dibuat secara jelas melalui job description, kewenangan, serta sistem koordinasi antar bagian agar operasional berjalan efektif. Proses rekrutmen dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan kompetensi dan budaya kerja usaha. Kriteria seleksi meliputi kompetensi teknis, soft skills, serta kesesuaian nilai kerja. Pelatihan diberikan secara berkelanjutan melalui workshop, mentoring, dan pelatihan teknis untuk meningkatkan keterampilan kerja. Motivasi karyawan dijaga melalui pemberian insentif, penghargaan, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif dan komunikatif. Aspek pemasaran berperan penting dalam menjangkau konsumen dan menentukan keberhasilan penjualan produk. Identifikasi target pasar dilakukan melalui segmentasi demografis, geografis, dan psikografis. Produk kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pasar melalui riset dan evaluasi secara berkelanjutan. Fokus pemasaran diarahkan pada konsumen potensial yang memiliki nilai tinggi dan peluang pertumbuhan jangka panjang. Strategi pemasaran dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, digital marketing, serta pemasaran offline sesuai dengan kondisi pasar. Penetapan harga dilakukan secara kompetitif dengan mempertimbangkan biaya, nilai produk, dan harga pesaing. Branding dibangun melalui identitas merek yang kuat, konsistensi pesan, serta kualitas layanan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Ketiga aspek dalam rencana bisnis ini saling terintegrasi. Aspek keuangan mendukung operasional, sumber daya manusia menjalankan strategi, dan pemasaran menghasilkan pendapatan. Rencana bisnis memberikan manfaat dalam mengurangi risiko usaha, meningkatkan efektivitas pengelolaan, serta menjadi panduan pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, rencana bisnis merupakan fondasi penting dalam menjalankan usaha secara terarah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, evaluasi rencana bisnis perlu dilakukan secara berkala agar tetap relevan dengan kondisi pasar dan perkembangan usaha. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.